hari ini kita akan berlatih bersama tentang penggunaan RStudio untuk analisis regresi linear. Sebelum acara pelatihan ini dimulai, marilah kita berdoa agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dulu. Sudah selesai, agar tidak membuang waktu, kepada yang bertugas saya persilakan untuk menyampaikan materi acara pelatihan. Ya, terima kasih moderator. Hari ini acaranya tentang analisis regresi menggunakan RStudio. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan duka cita ya karena wafatnya Prof. Rudi yang kemarin. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, saya mulai. Recording in progress. Jadi acara hari ini tentang analisis regresi linear. Ini agak regresi, judulnya regresi linear berganda, tapi juga sekalian include dengan analisis regresi linear sederhana. Jadi kita harus tahu dulu apa itu analisis regresi ya. Jadi ini ada dua kutipan di sini yang saya kutip dari Green 2003 yang menyatakan bahwa model regresi linear merupakan suatu analisis untuk mengetahui suatu hubungan ya antara variabel dependen dengan variabel independen. Hubungan antara variabel dari pengamatan atau observasi dari masing variabel. Jadi hubungannya itu dilihat dari observasi masing-masing variabel dependen dan variabel independen. Kalau kita lihat menurut Andren 2007, analisis regresi linear itu suatu alat ya, jadi tools yang menjelaskan tentang bagaimana suatu penyimpangan observasi nilai rata-rata suatu variabel terhadap variabel lain. Definisinya Andren ini saya rasa sudah cukup metode ya, sudah menyebutkan nilai rata-rata dari suatu variabel. Tapi yang jelas analisis regresi linear berganda ini menunjukkan suatu hubungan yang pertama antara variabel dependen dan independen. Yang kedua ada pengaruh juga. Jadi selain hubungan juga ada pengaruh atau posisi dari variabel independen dan dependen. Jadi beda ya antara korelasi dengan regresi itu dibedakan dengan posisinya ini. Jadi kalau di regresi ada posisi sebagai variabel dependen, ada posisi sebagai variabel independen. Kalau yang dikorelasi itu tidak ada bilang ini variabel dependen, ini variabel independen, tidak ada. Hanya mengukur kekuatan seberapa erat hubungan antar dua variabel tanpa menghiraukan atau memperdulikan posisi apakah itu variabel independen atau dependen. Oke, selanjutnya tentang garis regresi. Ya, garis regresi ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ketika acara visualisasi data, itu lebih mirip seperti inilah. Jadi yang pertama itu ada dua buah variabel. Ini anggap saja kita analisis regresi sederhana ya. Jadi cuman ada satu garis lurus saja dari ini kebetulan dari titik 0 ke sini ke atas ini yang menggambarkan hubungan antara dua buah variabel seperti definisinya Green yang tadi. Jadi variabel Y-nya yang menjadi sumbu ordinatnya ini adalah produksi ya, satuannya kilogram. Yang kedua variabel X atau absis di sini bit satuannya kilogram. Jadi hubungannya itu kalau kita buat garis regresi paling tidak nanti akan ada garis diagonal seperti ini karena memang hubungannya itu kalau kita lihat secara ini ya, secara sekilas memang dia agak naik begini. Tapi analisis regresi itu akan menentukan
atau mencari suatu garis ini melalui pendekatan yang minimal, misalnya OLS ya, menggunakan OLS, dia akan menentukan garis yang tepat seperti ini melalui metode OLS. Tentunya nanti ada asumsi-asumsi lain yang harus dipenuhi. Selanjutnya, ya persamaan regresi linear berganda. Mungkin ini sudah familiar ya. Jadi menurut Gujarati itu persamaan regresi seperti biasa ada Y variabel dependen, kemudian ada B1 ini ya, bukan BI atau konstanta, kemudian variabel yang independen pertama ada X2, variabel independen yang kedua, oh maaf ini yang ketiga ini ya. Kemudian sampai ke variabel yang ke N gitu, dan pasti ada error atau disturbance terms. Nah, ini jangan lupa. Oke. Nah, ini adalah istilah-istilah untuk variabel dependen dan variabel independen. Jadi tidak hanya terbatas pada istilah variabel dependen dan juga independen. Ada banyak istilah yang mungkin jarang dipakai, ada yang jarang dipakai, ada yang terlalu sering dipakai. Jadi misalnya variabel dependen istilahnya juga ada, bisa disebut juga prediktan, ada regresan, variabel respon, variabel endogen, hasil ya, kemudian yang paling sering mungkin variabel terikat ini. Kemudian variabel independen juga punya nama lain, namanya prediktor, ada regresor, kemudian stimulus, ini endogen, sekarang eksogen, dan yang paling kita kenal itu variabel bebas. Oke. Estimasi menggunakan OLS. Jadi estimator OLS yang digunakan harus bersifat blue ya, best, linear, unbiased, dan efisien. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa garis regresi itu tadi diestimasi menggunakan metode OLS ini. Selanjutnya ada asumsi klasik. Nanti yang kita akan lihat di secara detail di praktek menggunakan RStudio. Ada 4 di sini, ada normalitas, jadi faktor gangguan atau disturbance terms-nya harus tersebar mengikuti distribusi normal. Kemudian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini nama penyimpangannya ya. Kalau nama aslinya atau nama yang harus asumsi yang harus dipenuhinya itu homoskedastisitas. Heteroskedastisitas di sini adalah variasi dari error terms harus konstan untuk semua observasi. Jika variasi error terms tidak konstan maka terjadi heteroskedastisitas. Jadi lawannya atau idealnya itu harus homoskedastisitas. Kemudian ada autokorelasi atau tidak terjadi korelasi antar variabel seiring berjalannya waktu. Autokorelasi ini memang khusus untuk data-data time series ya. Kalau data-data cross section misalnya itu tidak atau jarang mungkin akan menemukan autokorelasi. Kemudian ada multikolinearitas atau terjadi korelasi antara variabel independen, jadi antar variabel independen. Jadi kalau tadi kan regresi linear berganda itu kan banyak sekali kan variabelnya, ada X1, X2 dan seterusnya. Multikolinearitas ini terjadi karena korelasi antar variabel independen itu tadi. Jadi X1 dengan X2, X1 dengan X3 atau bahkan X2 dengan X3 itu namanya multikolinearitas. Itu biasanya bisa kita lihat dengan VIF, nanti kita tunjukkan. Fitting modelnya atau melihat bagaimana model itu baik. Seperti biasa ada R-square, kemudian UGF untuk melihat pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan yang paling penting juga ada uji T atau uji parsial, melihat satu persatu variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, saya kira materi singkatnya itu dulu. Sekarang kita lanjut praktik ya. Di sini kita harus membuat sama seperti yang acara-acara sebelumnya, harus membuat suatu folder baru yang akan dijadikan sebagai working directory. Folder, kemudian beri nama mungkin latihan regresi. Oke. Saya taruh di dokumen. Setelah itu kita buka RStudio-nya.
Di aplikasinya sudah saya buka, dan ini masih baru ya, jadi workspace baru di sini. Jadi kita harus bikin project baru. Caranya dengan klik project yang ini, masih known ya. Project known itu maksudnya proyeknya masih belum dibikin atau dibuat. Kita klik project, kemudian new project. Setelah itu existing directory, karena tadi direktorinya sudah kita buat. Kita arahkan ke folder yang baru saja kita buat tadi. Jadi ini ya, latihan legacy. Klik open. Kemudian create project. Oke, tunggu hingga dia merefresh. Ya, sudah. Setelah itu kita bikin script baru. Nah, caranya sama seperti yang kemarin, jadi bisa file, new file, kemudian R-script, atau menggunakan icon ini ya, new file juga. Jadi di drop down seperti ini, kemudian pilih yang paling atas, R-script. Nah, secara otomatis yang di atas nanti di kuadran yang sebelah kiri atas ini sudah menampilkan script. Jangan lupa untuk menyimpan terlebih dahulu karena takut mungkin laptopnya mati atau gimana, jadi perlu disimpan terlebih dahulu. Kita beri nama scriptnya itu script regresi begitu ya. Jangan lupa tambahkan .r untuk ekstensinya agar bisa dibaca oleh R. Setelah R-script-nya jadi yang kosong seperti ini, barulah kita bisa kopas atau copy paste salin dari sini. Saya sudah siapkan script untuk analisis regresi ini yang ada di GitHub. Tinggal di copy saja. Oke. Salin, kemudian sini paste ya. Nah, oke, ini sudah lengkap di sini. Jadi kita fokus ke langkah pertama dulu, atau mendapatkan dataset secara online. Sama seperti yang kemarin-kemarin, dataset yang saya simpan itu pasti ke GitHub. Jadi nggak ada dataset yang dari Excel. Sebenarnya bisa pakai Excel, tapi ini untuk meringkas waktu juga. Jadi biar datasetnya mungkin teman-teman mau nyoba, jadi datasetnya bisa langsung diambil dari GitHub tanpa melalui filenya, tanpa harus memiliki filenya. Klik aja running. Oke, dia sudah tereksekusi di sini, dan juga di tabs environment ini juga sudah tampil dataset regresi. Kita lihat dataset regresi, klik bagian yang ini, view file ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Datasetnya terdiri atas berapa kolom ini? Ada 4, 5, 10 mungkin. Ya, kayaknya 10 kolom. Saya jelaskan kolom-kolomnya dulu. Jadi kolom yang pertama adalah income, ini pendapatan. Pendapatan satuannya rupiah ya. Kalau output ini, saya agak lupa, mungkin ini kilogram atau kuintal ini. Kayaknya sih kilogram. Kemudian price atau harganya juga rupiah. Kemudian labor. Labor ini bukan HKO ya, tapi biaya tenaga kerja. Jadi satuannya juga rupiah. Transport juga sama, ini biaya transportasi, satuannya juga rupiah. Kemudian ada variable education, ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tingkatan sekolah yang ditamatkan oleh responden ya, atau pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden. Kemudian ini dalam bentuk kategori, jadi SMP itu 2, kemudian SD itu 1, dan seterusnya ya. Hanya bentuk kategori dari kolom education saja ini. Kemudian ada age atau usia responden, satuannya tahun. Kemudian ada juga village atau desa tempat responden itu tinggal. Dan lokal ya, ini lokal ini cuman coding dari ini aja, dari village. Jadi untuk responden yang tinggal di desa Lumbang itu nanti dia akan menggunakan kode 1. Jadi untuk yang desa selain Lumbang itu dia akan 0 ya. Jadi cuman itu saja sebenarnya.
Oke, setelah dataset sudah kita peroleh, lanjut kita running atau pasang dulu package yang akan digunakan. Di sini ada 3 ya. Ada OLSRR, ada Stargazer, ada LM-Test. Oh ya, dan juga ada T-Series ya. Ini lupa ini. Sebentar. Ada package T-Series di sini. Series. Oke. Jadi teman-teman kalau masih belum menginstal atau memasang package yang diperlukan untuk analisis regresi ini, teman-teman bisa running baris ke-5 hingga baris ke-8 atau menggunakan cara GUI ya, cara yang lebih simpel lagi, klik tab packages, kemudian install, kemudian isikan di bagian text box ini dengan package yang akan diinstal, misalnya diisi LSRR, Stargazer, dia akan otomatis ada drop down seperti ini, jadi tinggal dipilih aja, dan seterusnya ada LM-Test dan T-Series. Karena saya sudah pasang ini, karena sudah saya install, maka saya tidak perlu menginstal lagi karena sudah ada ya. Jadi, tapi teman-teman kalau ingin coba harus install ini dulu. Lanjut ke langkah berikutnya, ke baris ke-10, karena sudah terpasang berarti kita langsung load aja, atau kita masukkan atau kita aktifkan dulu package-nya yang sudah terinstall tadi. Kita pilih baris ke-11 hingga baris ke-14, kemudian running. Tunggu hingga prosesnya yang di sebelah sini selesai ya, atau package-nya sudah aktif semua. Kalau mungkin ada tulisan help seperti ini, nah itu hanya pemberitahuan saja ya, bisa diabaikan. Kemudian kita harus attach ya, attach dan beri nama dataset. Ini berbeda dengan dataset yang sebelumnya yang divisualisasi itu mungkin kita bisa langsung pakai ya. Jadi datasetnya misalnya dataset regresi. Kalau kemarin visualisasi sudah kita bisa langsung panggil kolom-kolomnya secara otomatis. Tapi kalau di analisis menggunakan regresi ini kita harus attach dulu karena supaya ini nanti kalau dipanggil untuk dia membuat model itu biar mudah begitu. Jadi kolomnya itu tinggal tulis kolom begitu saja. Jadi kalau tidak di-attach, nanti teman-teman harus menampilkan sumber datanya. Jadi di sini ada ketambahan koma apa gitu. Biar mudah, jadi kita harus attach dulu. Karena juga datasetnya kan cuma satu, nggak ada dataset yang lain. Jadi sudah aman ya. Kita harus attach dulu. Jalankan baris ke-17 hingga ke-18. Oke, jadi kolom-kolomnya sudah di-attach, sudah terpisah-pisah seperti ini, ya. Ini kan nama kolom dari yang ini, nama kolom dari tabel atau dataset ini. Sekarang sudah terpisah-pisah dan bisa diambil satu persatu. Jadi tidak perlu menyebutkan dataset regresi lagi, sudah tinggal pakai nama ini aja untuk bikin model. Oke, lanjut ke baris ke-21 untuk melihat secara sekilas ya. Melihat sekilas statistik deskriptif atau kolom-kolom yang ada di dataset regresi ini. Klik running. Nanti di sebelah konsol ini akan tampil seperti ini. Ini bacanya income ya. Jadi minimalnya atau minimal pendapatan yang diperoleh responden itu dari 36 responden itu ada sekitar ini 2 juta mungkin atau 26 juta ini. Kemudian ada first quintile, kemudian median, mean dan seterusnya. Jumlah maksimalnya ada sekian ini. Sama dengan yang lain kecuali untuk data-data dengan karakter ya, karena di sini ada karakter tadi, ada education ini SMP, SD. Nanti pemberitahuannya di sini tidak bilang atau tidak memberitahukan rata-ratanya berapa, kemudian kuartil pertama berapa. Jadi dia hanya bilang di sini kelasnya karakter, begitu aja. Kalau data tipenya biner seperti ini 0 dan 1, dia tetap menghitung ini, tetap dianggap sebagai rasio. Jadi perhatikan juga ya di sini, meskipun kita
melihatnya itu seperti pengkodean 0 dan 1, tapi ketika kita jalankan summary seperti ini, summary dataset, dia akan tetap menghitungnya sebagai rasio. Ini hati-hati ya. Jadi tidak mungkin meannya itu kan cuman ini doang. Ya, jadi 1 dijumlah kemudian dibagi dengan keseluruhan. Jadi hati-hati untuk teman-teman dalam menggunakan data biner di sini, karena akan tetap dianggap sebagai data rasio di R. Kemudian kita membuat model. Nah, model yang pertama saya beri nama model 1. Sintaknya seperti ini ya, seperti yang kemarin kita akan menyimpan persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya itu yang di sini, LM ini, yang akan saya simpan ke dalam vektor atau objek yang bernama model 1. LM ini maknanya linear model ya. Jadi kalau pembuatan analisis regresi itu di R dia menggunakan sintak LM linear model. Income, jadi buka kurung dan tutup kurung ya, ada income. Income adalah variabel Y-nya. Jadi yang ini akan kita jadikan sebagai variabel dependent atau Y. Kemudian yang lain ada setelah tanda ini, mungkin tanda sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya tilde itu. Tanda kayak gini tilde, tapi kalau saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kemudian tuliskan X yang pertama atau variabel independen pertama output ya, mengikuti ini output. Kemudian ada price, ada labor, price ini harga, labor itu biaya tenaga kerja dan biaya transport. Jadi variabel independennya di model 1 ini ada 4 di sini. Oke, kita running. Sudah tereksekusi dan pastinya sudah ada di jendela environment sepertinya. Ini model 1 sudah ada di sini. Ada juga yang kedua, jadi sini selain saya mencontohkan, ini kan variabel independennya kan rasio semua ya. Jadi output, price, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya transport ini kan kalau kita lihat di tabelnya atau di datasetnya kan rasio semua ini. Nah, bagaimana dengan variabel independen yang menggunakan dummy misalnya? Di sini saya berikan contoh yang model 2 ini menggunakan data dari yang ini ya. Jadi income, kemudian ada output, price, dan lokal. Jadi output, X1, price, kemudian lokal. Lokalnya di sini datanya harusnya biner, tapi setelah kita coba tadi menggunakan summary itu ternyata dia masih bersifat rasio. Jadi kita harus mengubah tipe data rasio ini ya, lokal ini 10 ini jadi tipe data rasio menjadi tipe data biner atau nominal ya. Caranya kita harus menambahkan di sini sebagai gini, as vector, kemudian nama kolomnya ya, lokal. Oke. Ketika kita tambahkan ini argumen as vector ini, nanti dia akan berubah jadi menjadi data yang bersifat karakter atau nominal. Oke, kita running. Ya, sudah sukses, di sini sudah ada, kemudian di environment juga sudah tampil. Kemudian yang model ketiga ini saya mencoba di sini karena ini education itu sudah dalam bentuk karakter yang ini. Nah, jadi kolom education ini sudah dalam bentuk karakter SD, SMP, SMA dan seterusnya. Maka kita tidak perlu menggunakan S vector lagi karena sudah tipe datanya sudah education. Tapi ini mungkin kurang cocok ya untuk dijadikan dummy ya, karena menurut aturannya itu kalau lebih dari 2, misalkan 3 kategori seperti ini kan berapa ini, SD, SMP, SMA itu sudah 4. Maka kalau kita bikin dummy seperti di model praktikum itu kan harus nambah kolom lagi di sini. Jadi kalau ada 3 berarti nanti ada 2 di sini. Karena K-1 ya katanya ya, harus kita tambahkan 2 kolom lagi untuk mengcoding yang ada di sini. Tapi ini saya contoh, kita nekat aja, education ini kita masukkan tanpa melalui prosedur yang harus K-1 ini. Kita lihat nanti.
Kita running model yang ketiga, tidak error karena akan dianggap sama seperti model-model yang lain oleh RStudio. Oke, ini sudah. Kemudian saya langsung ke uji asumsi klasik ya. Jadi saya balik di sini algoritmanya. Misalnya teman-teman itu melihat ininya dulu ya, melihat kalau di SPSS itu kan langsung setelah R-square-nya berapa, kemudian hasil analisisnya seperti apa, ada ANOVA ya, uji ANOVA F itu, kemudian model fit atau yang penting di SPSS itu kan fitnya dulu, baru dilihat uji asumsi klasiknya. Kalau di sini saya sengaja balik ya, jadi saya balik di sini. Kita uji normalitasnya dulu, kemudian kita lihat fitting modelnya dulu. Oke. Kita jalankan yang ini. Running. Uji normalitasnya saya pilih ada Jarkebera dan Shapiro test. Oke, kita running. Oh, baru satu. Kita cari yang dua ya. Yang Shapiro. Di sini yang perlu diperhatikan itu p-value-nya. Oh ya, ini hipotesisnya H0 itu dia terdistribusi normal. Yang H1-nya alternatifnya itu dia tidak normal. Kalau kita lihat p-value-nya di sini kan 0,4 ya, artinya H0-nya diterima. Jadi data ini residualnya itu terdistribusi secara normal. Yang dicek itu di sini terdistribusi uji normalitasnya itu residualnya ya, bukan yang lain. Jadi contoh model 1. Kita lihat model 1 itu apakah residualnya itu terdistribusi secara normal atau tidak. Maka kita bisa berikan tanda $sign seperti ini, kemudian residual. Maka secara otomatis yang diuji di sini, uji menggunakan Jarkebera itu nanti residual yang ada di model 1. Kalau teman-teman ingin melihat residual yang ada di model 2, ya kita ganti aja yang di sini, model 2 begitu. Ada yang model 3, tergantung tadi persamaannya yang dibuat itu seperti apa. Namanya yang disimpan sebagai regresi linear itu seperti apa gitu. Oke, di Shapiro test juga menunjukkan hal yang sama, p-value-nya 0,2. 0,2 itu kan lebih dari p-value yang signifikasi 0,05 ya. Jadi H0-nya itu diterima begitu. Jadi data ini terdistribusi secara normal. Oke, mungkin saya perlu tambahkan H0 H1-nya ya biar lebih jelas. Bentar. Oke, kembali lagi ya, tadi tambahan untuk hipotesisnya. Nah, ini hipotesisnya sudah saya tambahkan di sini. Jadi H0-nya untuk uji normalitas itu residual tersebar secara normal. Yang H1-nya residual tidak tersebar secara normal. Jadi berdasarkan uji Jarkebera dan Shapiro test itu menunjukkan bahwa H0-nya diterima karena nilai p-value-nya dari kedua-dua uji ini lebih dari 0,05, H0-nya diterima. Lanjut ke uji homoskedastisitas. Jadi kondisinya harus homoskedastis, bukan heteroskedastis. Saya menggunakan BP test atau Bruce Pagan test di sini. Sintaknya itu ketika aja LM test, kemudian ada titik dua kali, kemudian BP test dan nama modelnya di sini ya. Kita running. Nah, di sini sudah terlihat p-value-nya 0,0499, jadi hampir 0,05. Tapi ini masih
kurang dari 0,05. Kita lihat H0-nya di sini. H0-nya itu tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1-nya terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan p-value yang kurang dari 0,05 itu H1-nya yang diterima. Ya. Berarti terjadi heteroskedastisitas. Saya harap teman-teman nggak bingung ya dengan pengambilan keputusan kurang dari 0,05 H1 atau H0 yang ditolak kayak gitu. Mungkin harus dipahamkan itu dulu, baru bisa membaca output uji homoskedastisitas atau uji asumsi klasik menggunakan RStudio ini. Ini terjadi heteroskedastisitas ya, H1-nya yang diterima karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Lanjut ke autokorelasi, karena ini bukan data time series, mungkin kecil kemungkinan terjadi autokorelasi. Tapi kita coba running dulu, hampir sama komennya atau perintahnya dengan yang di baris ke-38 tentang uji homoskedastisitas. Jadi di sini BP test, ini Durbin Watson ya, di DW test ini Durbin Watson test, kemudian masukkan nama modelnya yang akan diuji. Klik running. Oke. Hipotesisnya yang diuji di sini H0-nya itu mungkin ini saya tampilkan aja sekalian. Nah, ini ya. Jadi H0-nya tidak ada korelasi dalam disturbance terms. Kemudian H1 ya, ada korelasi dalam disturbance terms. Sama seperti ini ya, alternatif hipotesis ini sudah bilang alternatif hipotesis true autocorrelation is greater than 0. Jadi itu sama, alternatif hipotesis dengan H1 itu sama. Jadi ada autokorelasi dalam disturbance terms. Kita lihat p-value-nya itu 0,26. 0,26 ini p-value kan lebih dari 0,05. Jadi H0-nya yang diterima. Artinya tidak ada korelasi dalam disturbance terms. Artinya di dalam model regresi yang sudah kita buat ini, model 1 ini tidak terjadi gangguan uji autokorelasi. Gitu. Lanjut ke uji multikolinearitas. Komennya simple di sini, ada OLS, VIF, kemudian TOL, dalam kurung model 1. Jadi modelnya masih tetap sama, model 1 semua. Yang membedakan antar keempat uji ini hanya depan ini saja ya. Kita running. Nah, ini hampir sama seperti di STSS, jadi ada VIF dan tolerance. Di mana biasanya ini beda-beda. Setiap buku kadang ada batasan hingga 10 nilai VIF-nya ya. Kalau dia VIF-nya lebih dari 10 itu katanya multicol. Ada juga yang bilang VIF-nya VIF-nya lebih dari 5 begitu. Kalau lebih dari 5, VIF-nya berarti terjadi multikolinearitas. Di sini VIF-nya masih di bawah 5, jadi tidak ada multikolinearitas. Dari keempat uji asumsi ini, hanya ada satu yang tidak lulus ya di sini ya. Ada uji homoskedastisitasnya yang menggunakan BP test ini, ternyata ada yang dilanggar, ada yang belum terpenuhi. Jadi harus datanya harus dibenerin dulu, baru bisa kita tampilkan summary yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman harus memperbaiki atau atasi dulu heteroskedastisitasnya, baru setelah itu kita bisa lihat modelnya. Kita running, sebentar saya bersihkan dulu. Nah, kita running summary model 1 dulu ya, dari summary model 1 dulu. Kita running. Nah, hasil summary-nya kan kurang lebih seperti ini. Jadi call dulu ya. Jadi call ini maksudnya modelnya yang dipakai itu model yang seperti apa. Di sini mungkin tulisannya model 1, tapi kalau kita ingin lebih tahu atau spesifik isi dari model 1 ya formulanya itu income, output, price, labor, dan transport. Jadi model inilah yang yang ditampilkan
outputnya begitu. Maksudnya kal itu seperti itu atau call itu seperti itu, menampilkan hasil estimasi dengan model yang sekian. Ini ya. Di sini ada residual, keterangan residual, ada minimalnya sekian, ada minus berapa ini, 15 juta ya, maksimalnya ada 13 juta. Residual ini mungkin teman-teman sudah tahu atau mungkin masih belum tahu atau bingung. Residual itu kan selisih antara fitted dengan fit value dengan yang ada di sini, dengan Y yang ada di sini, itu namanya residual ya. Oke, koefisien sama seperti SPSS, ada intercept di sini nilainya t-value-nya sekian, kemudian probabilitasnya ini signifikan, tanda 3 ini signifikan ya. Kalau nilai koefisiennya estimate ini minus sekian ini. Jadi pangkat 8, 10 pangkat 8 itu 16 juta ya, minus 16 juta. Jadi pendapatannya itu kalau tanpa faktor yang lain jadi dianggap konstan, itu petani sudah atau responden sudah rugi sekitar 16 juta gitu. Outputnya sekian ya, estimate-nya sekian, price-nya juga ini. Tapi dari model ini, karena ini modelnya pendapatan, masih ada yang belum sesuai teori sepertinya, karena biaya transport ini masih positif, harusnya negatif. Karena namanya biaya itu kan selalu bernilai negatif kalau kita sandingkan dengan pendapatan. Ini kan TR-TC ya. Total cost-nya itu pasti negatif semua. Supaya nanti interpretasinya tidak salah. Kalau ini biayanya positif seperti ini, dalam analisis pendapatan ya, regresi pendapatan, itu kan aneh nanti. Ini ada 0, berapa ini ya, 0,02 lah. Jadi pertambahan biaya sebesar 0,02 rupiah itu akan meningkatkan pendapatan. Kan agak lucu itu. Tapi di sini tidak signifikan karena tidak ada tanda bintangnya ya. Tanda-tanda bintang ini mengikuti ini signifikansi codes ini. Jadi bacanya itu rentang 0 hingga 0,0001, itu bintangnya seperti 3 ini. Artinya ini 1% ini ya. Jadi 0, 1%. Yang 0 ini maksudnya 100%, taraf kepercayaannya 100%. Kalau yang 0,01 ini ya mungkin 1%. Atau yang ini yang 1% ya. Jadi ini mungkin sangat ekstrim dan mungkin jarang dipakai di agribisnis karena saking kecilnya ya, 0,001 1/1000. Mungkin rentangan yang dipakai di agribisnis sekitar 0,01 kemudian 0,05 ya. Jadi 0,01 hingga 0,05 itu bintangnya 1. Antara 1% hingga 5% itu bintangnya 1. Kemudian antara 5% hingga 10% taraf kepercayaannya itu tanda titik, tapi di sini nggak ada karena kita lihat sangat ekstrim ya, tiga bintang ini, antara derajat kepercayaannya itu 0,001. Oke, yang di bawah ini kita yang perlu diperhatikan ini adjusted R-square, seperti di praktikum ya, adjusted R-square ada 0,99, artinya 99 hanya 1% faktor luar yang mengaruhi model. F statistiknya juga memiliki p-value yang kecil sekali ya. Ini 2,2 kali 10 pangkat 16, jadi sangat kecil di bawah dari 0,05, yang artinya seluruh variabel dependen berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat yang summary yang model kedua. Oke. Nah, karena aspek ini yang model kedua ya, isinya itu income persamaannya ya, ada pendapatan, output, price, dan lokal. Jadi 1 untuk yang di daerah Lumbang, sementara 0 yang di luar Lumbang, kecamatan Lumbang ya. Sama seperti yang tadi, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang dummy-nya ini. Karena kita sudah membuat atau mengubah tadi yang 1,0 itu dari rasio menjadi nominal atau karakter, maka di sini tampil 1 seperti ini. Nah, nanti berarti
yang diinterpretasikan itu atas nama 1. Artinya nilai 2, kali 10 pangkat 05 ini pendapatan petani yang ada di Lumbang sebesar lebih tinggi sebesar ini dibandingkan yang di luar Kecamatan Lumbang. 2,9 pangkat 05 ini mungkin 29.000 ya. Ya, 29.000 lebih tinggi. Jadi pendapatan petani yang ada di Lumbang itu lebih tinggi sekitar 29.000 dibandingkan petani yang di luar Kecamatan Lumbang. Sementara yang lain juga sama ya, seperti yang tadi, tanda kursnya juga ini nggak ada yang signifikan di sini. Oke, nggak ada yang signifikan karena nggak ada tandanya sama sekali. Kalau kita lihat adjusted R-square-nya juga cukup tinggi, sekitar 99%, dan F statistiknya atau ANOVA-nya juga kecil ini. Jadinya semua variabel independen ini secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel independen. Kita lihat model yang terakhir, model yang ketiga. Running. Nah, di sini yang mungkin cukup aneh ya menurut saya, karena secara otomatis RStudio itu sudah mengkalkulasi atau mengeksklusif variabel yang sifatnya dia itu kategorial atau tercoding dengan otomatis, karena education itu kan dia tipe datanya sudah karakter ya, seperti ini SMP, SD. Jadi kalau kita paksa masukkan dalam model, maka RStudio akan secara otomatis mengeluarkan satu tingkat ya, atau satu kategori yang ada di sini. Ini kan ada SD, SMA, SMP, berarti S1 yang dikeluarkan oleh RStudio. Supaya apa? Supaya nanti SD itu kita bandingkan dengan S1 begitu. Interpretasinya seperti itu. Kalau intercept output plus kan sama seperti yang tadi. Interpretasinya kan dia itu sifatnya rasio. Kalau education ini, jadi interpretasinya mungkin seperti ini. Ini kan pangkat 6 ya. 4 pangkat 6 itu sekitaran sejuta atau ratusan ribu tergantung ini. Jadi responden yang berpendidikan SD itu memiliki pendapatan lebih tinggi sebesar ini dibandingkan dengan responden lulusan S1 begitu. Sama juga dengan yang lain, kategori yang lain, education yang SMA. Jadi responden dengan pendidikan SMA itu memiliki pendidikan, kalau yang tandanya minus ini berarti dia kurang dari S1 begitu. Sebesar sekian. Sama juga yang dengan yang SMP ya. Tapi ketiga variabel atau ketiga auto nominal seperti ini yang sudah dimasukkan oleh RStudio itu tidak berpengaruh nyata. Jadi kalau diinterpretasi saya kira kurang pas ya, karena ini tidak signifikan terhadap variabel dependen, jadi tidak perlu diinterpretasi. Yang diinterpretasi mungkin konstanta, output ya, kemudian price-nya. Ya jelas, karena pendapatan itu kan kalau secara rumus P, TR, min TC ya, income itu pasti akan berpengaruh nyata terhadap output produknya ya, kuantitas produknya dan harganya ya. Selain nanti ada biaya itu. Kemudian R-square dan adjusted R-square sama seperti yang tadi, tidak jauh beda, interpretasinya sama. Jadi ada 99% dan ANOVA-nya atau F statistiknya itu juga nilainya kurang dari 0,05 begitu. Kita lanjut ke baris berikutnya, ada package stargazer di sini. Package stargazer ini berguna untuk mengkonvert atau mengubah output ini menjadi lebih mudah di copy paste ya. Kalau misalkan teman-teman ini gimana copy paste-nya? Kalau hasil analisisnya kan sudah kelihatan ya, ada intercept, ada apa, kemudian ada R-square dan lainnya sudah tampil gitu. Tapi bagaimana mengubah itu ke dalam satu file yang mudah di copy paste atau kita taruh di Word atau di PPT misalnya. Jadi kita pakai package stargazer di sini. Kita running. Nah, ini nanti package-nya tampilannya nanti tampil
seperti ini. Jadi beda dengan tampilan yang awal ya, yang seperti ini kurang tertata begitu. Setelah kita pakai Stargazer, itu tampilannya lebih mudah dipahami dan nah ini kan ya ada apa R-square-nya, adjusted R-square-nya mudah dibaca seperti ini. Dibandingkan dengan yang ini kan agak susah bacanya. Dan ini mungkin secara otomatis akan tersimpan di working directory. Kita lihat. Oh iya. Kita lihat di dokumen tadi ya, di dokumen kemudian latihan regresi. Kalau nggak salah ya. Oh ternyata nggak, harus dispesifikkan dulu. Tapi dari sini juga bisa kita kopas sebenarnya. Jadi kita bisa copy paste ke bawah ini. Kita copy paste hingga ke sini misalnya ya. Oke, kita copy kemudian kita bisa pakai notepad atau ke apa langsung ke ini Word juga langsung bisa. Nanti tampilannya juga sama seperti ini. Oke, sekian dulu ya untuk prakteknya menggunakan RStudio dalam analisis regresi linear berganda seperti ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan praktek mengenai RStudio tentang analisis regresinya. Mungkin kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang berada di dalam forum mungkin bisa mengajukan pertanyaan, bisa langsung on mic atau raise hand. Ayo silakan yang mau nanya. Permisi moderator, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Gita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya kepada pemateri, perbedaan antara RStudio dengan SPSS. Terima kasih moderator. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin kepada Paul bisa dijawab. Ya, saya langsung jawab pertanyaan dari siapa tadi? Kita atau siapa tadi? Ya. Iya, Jadi Vita. ya perbedaan antara SPSS dan RStudio. Kalau secara metode atau output atau cara dia mengolah data itu sama dengan SPSS. Di sini R itu seperti yang kemarin-kemarin sudah saya bilang, R itu sifatnya gratis ya. Kalau SPSS kan harus bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, RStudio itu menekankan pada pemahaman terhadap analisisnya dulu, baru kita menggunakan R sebagai alat bantu hitungnya. Kalau di SPSS mungkin kan hampir sama seperti Excel, jadi tinggal kita pastekan datanya gitu ya, pastekan data berdasarkan kolom-kolom itu, kemudian kita tinggal pilih regression analisis sudah jadi. Tapi kalau di R tidak seperti itu, jadi harus jelas dulu data yang akan dianalisis itu apa, kemudian metodenya nanti itu regressionnya apakah seperti tadi ada dummy atau tidak, atau apakah perlu menggunakan langsung sekalian uji asumsi klasik begitu. Itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau di SPSS itu kan kita hanya melihat sejauh saya menggunakan SPSS ya,
itu kita tambahkan data, kemudian regression analysis sudah jadi, sudah keluar outputnya. Tapi kalau di R, itu outputnya mau yang seperti apa, jadi kita bisa desain terlebih dahulu, baru kita jalankan. Kalau SPSS itu, saya belum pernah melihat uji asumsi klasiknya secara langsung. Misalnya tadi ada BP test ya, Blues-Pagan test, saya belum pernah melihat di SPSS itu ada fasilitas atau menu. Kalau kata Pak Udin kemarin ada menu-menu yang bisa diklik langsung BP test, kemudian hasilnya seperti ini, saya belum pernah melihat itu. Mungkin itu juga kelebihan dari RStudio ya. Di RStudio kita hanya tinggal tambahkan package, kemudian kita running dan sudah kelihatan hasilnya berdasarkan uji formal BP test tentang heteroskedastisitas, itu menunjukkan bahwa model ini terjadi hetero atau tidak. Jadi lebih ini secara statistik itu lebih meyakinkan. Kalau di SPSS kan hanya setahu saya ya sejauh ini hanya grafik itu aja, Z-Recit dan S-Recit itu aja. Itu kan masih belum cukup kalau kita mau lebih kuat mana ujinya. Yang jelas lebih kuat yang uji statistik aja atau uji formal begitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Vita atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, yang penasaran terkait analisis regresi menggunakan RStudio. Karena kan kebanyakan kita tahunya kalau regresi itu pakainya SPSS, dan ini RStudio kan adalah hal yang baru. Monggo teman-teman. Sohibul, saya nanya lagi ya. Kalau memang nggak ada yang nanya. Halo Sohibul, suara saya dengar nggak? Iya. Oke. Oke. Yang saya tanyakan ya tadi ketika saya mengikuti yang interpretasi ya tadi khususnya. Jadi kalau di R itu langsung ini ya signifikansinya itu bisa ditentukan ya, langsung ini ya, langsung tadi ada 1%-nya, ada 5% dan 10% tuh itu langsung ini ya oleh sistem ya yang ditentukan dia signifikan di berapa persennya itu ya Bu ya. Iya, jadi kalau di RStudio memang secara default seperti itu. Persenan untuk tadi output summary ya, output dari hasil estimasi kita terhadap model yang sudah dibuat, itu otomatis ada rentangan interval seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi bukan kita yang ini ya, yang misal buat batasan gitu enggak ya, tapi itu langsung dari sistem ya. Oh tidak, memang default seperti itu. Jadi tinggal dipilih interval mana atau koefisien mana yang akan diinterpretasikan berdasarkan interval itu, persentase taraf nyata ini. Oke. Ya. Terus tadi uji-ujinya juga ini ya, lebih kepada kayak LM test gitu ya. Terus Iya. LM test itu paketnya, Baudin. Iya kan maksud saya kan agak beda ya sama yang di SPSS. Kalau SPSS itu lebih kan grafik ya untuk uji normalitasnya kayak gitu-gitunya ya. Iya, lebih grafis. Sebenarnya grafis juga ada, tapi saya pasang di sini yang formal dulu aja biar. Karena jarang yang formal itu di deskripsi bilang, hasil BP test jarang, pasti bilangnya grafik berdasarkan grafik eksplisit. Mungkin pakai RStudio sudah ada yang baru pakai uji formal itu kan agak ini audit. Ya. Jadi sebenarnya lebih variatif lagi ya. Ini lebih kepada yang ada signifikansinya ya. Mungkin lebih apa namanya?
bisa kita ketahui mana yang signifikan atau enggak, lebih nyata ya daripada sebenarnya pakai grafis-grafis itu kan Iya, lebih subjektif ya. Kalau ini ya. mungkin lebih objektif gitu ya. Iya, lebih objektif dan terukur itu. Tapi bukan backward sih. Kelemahannya penggunanya harus paham dulu apa itu bibit test, apa itu DW test seperti itu. Seperti yang tadi H0 H1-nya itu kan kebalik, bahaya itu menginterpretasikan value-nya sekian terus H0 H1-nya yang diterima yang mana itu kalau nggak paham bisa ini nanti misinterpretation. Nah, Berarti itu kita ya yang menentukan H0 sama H1-nya ya. Kalau iya yang itu tadi kita. dari buku itu Pak, dari Oh iya. iya, ada yang memang bilang hasil outputnya tadi alternatif hipotesis yang Hmm. Durbin Watson itu bilang autocorrelation greater than zero. Itu H1-nya kelihatan kalau nilainya p-value-nya lebih dari 0,05 H0-nya yang diterima. Oke, seperti itu. Oke. Ya. Ya, mungkin yang lain. Ya. Yang lain ada Ari. Saya kemarin ada Ari ini ikut terus tapi nggak pernah tanya. Mungkin itu ada yang mau nanya? Mungkin saya bertanya, Pak. Ya silakan, nggak apa-apa Lili. Saya masih bingung. Berarti kalau penggunaannya untuk regresi linear berganda itu lebih mudah menggunakan RStudio atau SPSS? Oke, saya jawab ya. Masalah mudah atau tidaknya menggunakan antara RStudio dan SPSS. Kalau menurut kemudian pribadi saya itu tergantung yang menggunakan itu siapa ya. Kalau sudah terbiasa menggunakan SPSS begitu, ya mungkin lebih mudah pakai SPSS. Tapi kalau yang menggunakan RStudio itu lebih mudah, atau mereka-mereka yang sudah biasa menggunakan RStudio nanti lebih mudah menggunakan RStudio. Tapi kalau dilihat dari tadi saya praktekkan itu dibandingkan RStudio, saya rasa RStudio dibandingkan dengan SPSS, saya rasa RStudio lebih apa ya, reliable, lebih handal untuk melihat model itu hasil estimasi model itu bagaimana dan seberapa besar kita menggunakan model itu. Jadi kepercayaan kita menggunakan model ini bisa dipakai nggak sih buat nanti interpretasi skripsi saya itu lebih handal menggunakan RStudio daripada SPSS karena SPSS lebih pada grafisnya yang bagus ya. Kalau RStudio kan ada grafis, ada uji formalnya. Itu menurut saya. Oke, mungkin itu. Terima kasih, Bapak. Mungkin Ahmad Syariful Jamil bisa langsung on mic jika ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya tutup kamera karena sinyalnya lagi nggak ini. Saya ingin bertanya, kan kalau misalnya di EViews nih, contohnya misalnya kan model regresinya kena heteros, kemudian kalau di EViews kan ada tinggal klik, misalnya dibobot dan lain sebagainya, misalnya kena autocall kemudian dibobot ataupun di apa sih namanya di differencing. Nah kalau di RStudio ini ada nggak paket-paket? Apakah harus
harus install package juga atau bagaimana? Kan kalau misalnya di EVIS kan tinggal klik-klik aja kan. Ya mungkin itu. Saya langsung jawab ya pertanyaannya Ahmad Syariful Jamil tadi. Kalau di Fuse ya seperti pendekatan GUI seperti biasa, jadi tinggal klik kemudian pilih, klik, pilih dan seterusnya. Kalau di RStudio itu tidak ada seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu cara menyembuhkan atau mengatasi heteroskedastisitas itu melalui apa. Kalau tadi sudah dicontohkan ada bobot ya, weighted. Tidak hanya bobot sebenarnya, ada translog juga, artinya diubah ke dalam bentuk logaritma juga. Nah, kalau di RStudio, misalnya kita mengubah modelnya kita logkan gitu, atau salah satu variabelnya x-nya atau ya x-nya itu kita ubah jadi log. Jadi di persamaan tadi itu di model yang sudah saya buat tadi itu kita hanya tambahkan log begitu, log untuk variabel ini, kemudian kita running lagi. Setelah itu kita uji bipit test lagi menggunakan yang tadi itu LM test itu. Jadi tidak ada GUI, tapi untuk mengarah atau memperbaiki model itu bisa dilakukan. Hanya metode GUI seperti klik itu nggak ada. Kalau ini memperbaikinya bisa berbagai banyak cara. Salah satunya yang tadi, atau mungkin kita tambahkan package yang lain seperti itu, atau diinstal, maksudnya install menggunakan package yang lain untuk melihat atau memperbaiki model yang melanggar asumsi klasik itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin bagaimana, apakah ada tanggapan? Ya mungkin bisa nggak kasih contoh misalnya kalau kena autocall di differencing ataupun di bobot gitu misalnya. Apakah pakai package apa pakai sintaks nih? Oke, saya berikan contoh misalnya mentransformasi aja ya, yang mudah ya, transformasi variabelnya. Karena hetero itu kan salah satu cara menyembuhkannya itu kan menggunakan transformasi menjadi logaritma dan seterusnya itu. Oke, misalnya tadi kita punya model di sini apa tadi? Nah, ini ya model 1 ini LM, income, output dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan model 1 ini yang tadi terkena heteroskedastisitas, kemudian kita kasih model 1A misalnya. Income-nya ini kita coba logaritmakan ya. Y-nya mungkin 1 aja, atau Y-nya yang kita logaritmakan. Logaritma di sini bukan logaritma 10 loh ya, tapi logaritma natural ini. Kemudian tadi satu contoh aja, outputnya kita logaritmakan juga. Jadi nanti seperti ini. Tinggal kita tambahkan log seperti ini, kemudian kita running. Nah, sudah 1A di sini. Kemudian dites lagi menggunakan ini, mana tadi? Nah, BP testnya itu tinggal kita ganti dengan model ini, model 1A. Jadi nanti sudah tampil di sini. Tapi untuk menyembuhkan model itu tidak satu kali jadi seperti ini ya. Jadi harus dilihat juga yang lain. Kalau kita lihat model, mungkin di sini modelnya nanti sudah sembuh, sudah homoskedastis. Tapi yang lain juga harus diperhatikan. Misalnya VIF-nya seperti apa, apakah itu nanti lebih dari 5 atau mungkin tambah berkurang, itu dilihat juga. Jangan nanti karena heteronya yang bermasalah, yang lain tidak diperhatikan. Ya, diperhatikan juga. Supaya semuanya itu bisa lolos uji asumsi klasik ini. Kemudian jangan lupa nanti interpretasinya, karena ini sudah dilogaritmakan, nanti harus antinya logaritma ini, harus dipangkatkan nanti interpretasinya ya. Nanti koefisiennya yang ada di sini, koefisien, contoh aja langsung ya, summary misalkan, summary yang model 1A yang tadi.
Nah, seperti ini. Nah, ini yang log output ini harus di anti-logkan dulu dengan yang tadi juga yang income ini harus di anti-logkan dulu seperti ini. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana? Mungkin apakah ada tambahan lagi pada penanya? Sepertinya sudah cukup. Mungkin kepada Huda Pratama, raise hand, silakan untuk langsung on mic saja. Terima kasih moderator kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya Mas Sohibul. Jujur saya pribadi sebenarnya masih bingung untuk dan masih mencoba memahami terkait dengan analisis regresi linear ini menggunakan RStudio karena ada beberapa skrip yang harus dimaknai dan dipahami. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika kami ingin melakukan analisis nantinya menggunakan RStudio berkaitan dengan regresi linear berganda, apakah bisa langsung menduplikasi gitu skrip yang telah disusun tadi, atau misalnya perubahan variabel aja yang akan perbedaan variabel yang kami buat nanti dengan yang dicontohkan itu nanti, apakah ada skrip tambahan gitu Mas. Kemudian yang kedua, analisis regresi ini kan berarti kan bisa menggunakan RStudio dengan juga SPSS. Nah, pada output yang dihasilkan nanti itu pada kedua aplikasi ini Mas, apakah sama ya Mas? Apakah mungkin ada perbedaan hasil gitu Mas, walaupun mungkin sedikit gitu, tapi apakah ada kemungkinan terjadi perbedaan output yang akan terjadi gitu karena mungkin masing-masing memiliki fitur yang berbeda gitu Mas. Terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab. Oh ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, yang pertama, apakah nanti ada tambahan skrip atau tambahan perintah ketika saya menggunakan analisis regresi linear berganda, maksudnya sama gitu ya, menggunakan analisis regresi, tapi datanya beda. Kalau datanya beda, itu tinggal ganti variabelnya aja, nama-nama variabelnya aja. Dari skrip tadi, skrip yang sudah saya pakai itu nanti hanya mengganti nama variabel yang akan dimasukkan begitu. Tapi lebih baik pahami ininya dulu, pahami sintaknya dulu. Oke, saya share screen sebentar lagi. Nah, yang paling penting di sini kalau ingin memahami bagaimana skrip RStudio itu bekerja ya, yang awal-awal ini hanya kalau ada tulisan library, kemudian install package itu berkenaan dengan package semua. Nah, sebenarnya inti dari regresi linear itu hanya ini aja. Jadi nama modelnya apa, kemudian linear model, jadi isi dari model itu, persamaan itu apa aja, tinggal ditulis aja seperti ini. Jadi income, kemudian tanda sama dengan, kalau misalkan kita ke ini kalau kita menuliskan persamaan matematis kan sama dengan ya. Kalau di sini hanya diganti tanda seperti ini. Itu kalau di keyboard itu shift di bawahnya escape itu. Ada tanda tilde. Bahasa Inggrisnya mungkin tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kemudian sebutkan nama variabel independennya seperti itu. Sudah seperti itu. Nah, setelah model tercipta, sudah terbentuk, barulah kita bisa apain aja di model itu, mulai dari uji asumsi klasik ya, sampai nanti summary-nya atau isi estimasinya itu seperti apa, tinggal hanya mengganti perintah ini aja, summary, kemudian ini juga, yang penting modelnya ini harus harus benar dulu. Yang mau dibikin model itu regresi itu apanya, kan begitu. Barulah kita masukkan ke dalam sintak ini, dari dalam sintak ini kita masukkan lagi ke dalam model yang objek ya, objek namanya model, supaya kita tidak dua kali kita di sini. Kalau misalkan ini sebenarnya bisa, misalnya kita ingin menguji normalitas ya dengan sintaknya seperti ini, Shapiro test,
Kita isi perintah ini lagi, LM ini lagi sebenarnya boleh. Tapi kan kalau kita tiap kali harus copy paste seperti itu, kita masukkan persamaan ini terus-terusan kan capek. Jadi kita harus simpan dulu ke dalam namanya model berapa gitu. Dan ini juga lebih fleksibel ya. Misalnya tadi contohnya yang ketiga tadi ingin mentransformasi begitu. Ya udah tinggal ganti ininya aja log begitu. Kalau differencing tadi itu sintaknya bukan ini ya. Differencing itu lebih ke ini sebenarnya time series. Jadi harus di differencing biar agak stasioner itu. Tapi kalau ingin differencing tadi itu tinggal tambahkan DD begitu. Itu salah satu tambahannya aja. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apakah sama outputnya atau output yang dihasilkan analisis menggunakan software RStudio dengan SPSS itu apa sama? Sama. Jawaban saya sama. Saya lihat bolak-balik. Saya coba menggunakan RStudio dengan SPSS mengenai regresi loh ya, analisis regresi itu sama. Mungkin kalau RStudio ada settingan yang membuat kita seperti mungkin kata Pak Udin ada intervalnya diganti begitu. Mungkin itu saja yang beda. Kalau di SPSS kita bisa atur interval hingga 15%, 20% mungkin loh ya. Kalau di RStudio itu tidak bisa. Hanya dari 0 hingga ke berapa tadi? 15 kalau nggak salah. 15% itu sudah paten, tapi rentangan interval seperti itu kayaknya sudah lebih dari cukup di agribisnis. Kalau outputnya jelas seperti sama, kecuali untuk yang besok ya. Besok ini mungkin di sini harus datang kayaknya Frontier itu. Frontier ini kemungkinan beda-beda nanti outputnya. Antara Frontier dengan software yang menggunakan Frontier yang hitam-hitam itu, yang buatannya Coeli itu, dengan RStudio itu kemungkinan estimasinya mungkin berbeda. Tapi lihat aja besok ya, harus datang besok. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Bagaimana dengan Mas Huda? Apakah ada tanggapan? Mungkin sudah cukup moderator. Terima kasih Mas Soibul. Mungkin nanti Mas kalau misalnya terkait dengan skrip dan analisis mungkin yang masih bingung, mungkin izin nanti Mas kalau misalnya saya ada menghubungi Mas Soibul ya Mas. Oh ya, nanti skripnya biasanya saya kirim ke grup WA itu. Sudah bisa di-download di situ. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas. Terima kasih moderator. Terima kasih sudah atas pertanyaannya juga Mas Soibul. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup. Mas Soibul, tidak ada yang mau bertanya lagi. Kalau begitu, untuk kegiatan pelatihan software pada hari ini dapat kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada materi atas pelatihan yang sangat menarik untuk RStudio ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Soibul, Lili.
Terima Ya, kasih Pak Arbano. ini nggak ada itu Pak, apa screen apa yang di foto-foto itu, biasanya di foto-foto. Sudah. Dokumentasi. Dokumentasi yang ini boleh. Monggo. Oh iya iya. Kalau Lili dihidupin semua Li. Oh iya, mungkin teman-teman bisa on cam semuanya. Kita dokumentasi untuk acara pelatihan hari ke-6 dari ini. Bisa on cam. Ayo dipandu Lili. Iya Pak, masih nunggu Pak. Oke, yuk. Oke, mungkin sudah on cam ya. Langsung aja saya dokumentasikan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Loading saya langsung ini ya biasanya. Live. Oke, makasih Saiful. Recording Makasih ya, Tete stopped. ya, CN ya.